Selamat malam teman-teman. Selamat Natal dan Tahun Baru saya ucapkan di podcast kali ini. Saya kedatangan tamu spesial yaitu Mas Andi Kirana. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam Mas Andi. Dan sebelum saya berbincang-bincang lebih dalam bersama Mas Andi, jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan video ini saksikan sampai selesai biar tidak salah paham, dan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan channel konten-konten kami berikutnya. Dan tidak lupa untuk teman-teman yang penasaran dengan Mas Andi Kirana, bisa kalian searching di channelnya Andi Spasi Kirana. Beliau ini salah seorang hipnosis ya. Iya Mas, Hipnosis, mentalis, magic. Mas. Tapi tentu saja kita akan tunjukkan performa dia di High Podcast kali ini. Nah, jadi kita sekarang berbincang dulu Mas. Untuk Mas Andi sendiri di mana Mas? Tempat tinggalnya Mas? Kalau tempat tinggalnya saya di Desa Pasuruan Mall, Desa Pasuruan 2. Belajar magic sejak umur berapa Mas? Kalau magic dari kecil Mas, karena kebetulan dari mbah saya itu seorang pesulap juga Mas. Pesulap jalanan, pesulap di pasar-pasar juga Mas. Kalau ayah saya sudah pesulap pesulap. Oh, berarti dulu magic sama Magic hipnosis dulu, baru hipnotis ya. Hipnosis terjun di tahun berapa Mas? Hipnotis saya terjun di tahun 2015 Sampai sekarang. sampai sekarang. Untuk performa sendiri Mas Andi sering show di mana? Kalau show itu saya memang Mas, apa ini namanya tidak menggantungkan show Mas, karena saya kan punya pekerjaan sendiri. Jadi kalau ada jadwal manggung atau ada job manggung ya termasuk tanpa baca bonus dan hobi yang terbayarkan. Siap. Ngomong-ngomong, diminum dulu Mas. Ya siap mungkin. Ya. Guys. Ya. Adanya ya Mas Andi ya. Oh, udah luar biasa Mas kira. Terus terpikirkan show hipnosis sendiri dijadikan dikemas jadi sebuah konten itu mulai kapan Mas? Itu saya ber-YouTube tahun 2019 awal. Tahun baru 2019. Kenapa nggak sejak awal Mas Andi belajar hipnosis? Karena memang belum tahu cara ber-YouTube. Oh, belum punya teman YouTube juga. Lalu tujuan misalnya belajar hipnosis sendiri gimana Mas? Awalnya tertarik dengan hipnosis? Tujuannya ya yang pasti untuk menghibur, terus apa ini ngerjain teman-teman cowok juga bisa gitu. Karena melihat di TV itu banyak asik sekali gitu Mas. Terus juga ada untuk terapi ya, untuk menolong sama manusia. Nah, lalu seperti apa perjalanan Mas Andi dari pertama mulai belajar hipnosis sampai sekarang Mas? Pernah hipnosis apa namanya? Kejadian lucu pas hipnosis, misalnya pas pelajaran latihan dulu baru-baru nggak pernah apa gimana gitu? Pernah? Iya pernah Mas. Pernah ngalamin kegagalan juga ya? Siap. Orang belajar pasti ada kegagalan juga Mas. Atau mempunyai kendala-kendala ya? Nah, ya pasti ada kendalanya. Walaupun seorang master hipnotis Indonesia lama itu tetap ada kegagalannya, cuma yang ditampilkan yang berhasil. Tetap dari segala sesuatunya pasti ada prosesnya. Ada prosesnya, ada gagalnya pasti dari sekian banyak hipnotis orang pasti salah satu orang dulu pasti ada yang gagal. Karena kan hipnotis memang real ilmu komunikasi, bukan ilmu. Nah, tadi itu yang harus kita luruskan ya. Kadang-kadang kan paradigma masyarakat itu memandang hipnotis itu kan sesuatu yang negatif. Untuk kejahatan, misalnya untuk penipuan, kejahatan lah tentunya. Itu Mas Andi gimana menerapkan di lingkungan itu sendiri Mas? Kalau untuk master hipnotis yang sudah sering dibahas di TV nasional dan di media manapun, itu master hipnotis ada yang bilang itu misdirection. Kalau saya sendiri ada dua versi, misdirection bisa, yang kedua hipnotis juga bisa, karena real komunikasi Mas. Itu orang mau kenal itu atau orang kena dendam di jalanan tuh pasti sebelumnya ada komunikasi dulu Mas. Itu dinamakan misdirection ya. Berarti sejatinya karena kan akhir-akhir ini juga kita belakangan ini ya, kalau dulu kan kita pas waktu saya kecil lihat di TV, sering banget lihat di TV swasta maupun TV nasional kan
hipnotis itu masih dipertontonkan, dipertunjukkan. Sekarang anak-anak kita kan udah nggak tahu hipnotis seperti apa. Jadi malah untuk menurut saya sih bagus untuk edukasi ya Mas ya. Iya. Edukasi. Sebenarnya masih ada sih di salah satu TV nasional Mas. Masih ada Mas? Masih ada. Atau dia di nasional. Cuman kalau di Jakarta kan alhamdulillah kan pasti serapi mungkin. Gitu. Mas, lalu kalau sekarang udah menguasai betul buka privat untuk anak-anak, maksudnya untuk orang banyak lah. Buka Ya, privat untuk umum Mas. itu. Untuk umum, tapi banyak juga sih di YouTube saya kan tak kasih nomor saya. Nanti bang WA banyak anak itu dan jawab juga. Tapi banyak anak-anak kecil itu pada iseng-iseng Mas. Oh, gitu. Yang terus belajar itu malah orang-orang yang dewasa. Untuk buka privat sendiri Mas Andi door to door apa memang orang yang mau privat itu ke rumah Mas? Ya kebanyakan selama ini orang yang privat ke rumah Mas. Oh, Orang dari YouTube, kalau saya dari Facebook, kan pemesan nomor saya itu pasti japri. Kalau mereka terus pasti datang ke rumah Mas. sebelum Mas Andi privat sama orang, Mas Andi sering apa? Minimal tanya dulu nggak itu kamu buat apa tujuannya misalnya seperti itu? Enggak. Memang langsung diajarkan seperti itu. Jangan saja. Memang itu tidak semudah yang dipikirkan dan tidak sengeri yang dipikirkan oleh masyarakat. Dari sampai langsung kena jadi terus dendam terus kena apanya barang-barang dan tidak semudah itu Mas. Ada prosesnya step by step. Itu tadi itu adalah real seni komunikasi. Jadi kita menghipnotis orang harus melalui komunikasi dulu. Lalu capek ya bisa. Misalnya saya sendiri tertarik belajar hipnosis Mas. Ya. Itu butuh waktu berapa lama? Sekiranya saya bisa menguasai. Apa tergantung IQ seseorang? Nah, untuk Mas Hendra pasti langsung bisa. Soalnya jadi itu orang serius. Alhamdulillah. Amin. Kurang lebih 1 minggu mungkin bisa. Bisa. Belajar hipnosis. Jangan minggu berarti kasih materi, bisa praktek pasti tidak ada kemauan, pasti langsung bisa. Intinya setiap kali kita ada kemauan yang tinggi ya. Iya, betul. Pasti diberi kemudahan. Untuk selain beli hipnosis Mas, kesibukan sehari-hari kesibukan apa? Kesibukannya sehari-hari ya mungkin hampir sama kayak Mas Indra. Apa memang hipnosis ini udah menjadi melekat di diri Mas Andi, misalnya udah dijadikan mata pencarian? Tidak juga Mas. Dan juga itu hanya seri hiburan, hiburan dan seni. Karena apa? Saya ingat almarhum bapak saya itu dia pernah bilang sama saya itu jadi wong kudu isonan, lan ojo isinan. Nah, luar biasa. Jadi wong kudu isonan, lan ojo isinan. Jadi jangan harus bisa semua tanpa malu-malu. Harus dikerjakan semua. Semua itu harus dipelajari gitu Mas. Ya, saran untuk kalian positif gitu. Betul. Nah, katanya Mas Andi juga dulu sempat satu garis sama saya, satu mobil, satu server di jual beli mobil. Iya Mas. Alhamdulillah sekarang juga masih Mas, tapi sedikit. Untuk hadiahnya sendiri saya buka konter di rumah Mas. Konter HP sama servis HP juga. Ya, memang sudah apa itu pekerjaan harian. Jadi memang semua orang itu tidak ada salahnya kalau kita bisa melakukan semuanya tanpa ada harus rasa malu-malu dan gengsi. Iya. Dari Mas Andi luar biasa. Dan selain jual beli mobil, dia aksesoris HP juga. Iya Mas, sudah bisa juga. Sudah Mas, sudah berkeluarga ya? Sudah, alhamdulillah Mas, sudah. Anak saya sudah dua, ini ada 3 Mas. Pintar sulap, diajarin sulap juga kan? Iya, mau nggak apa-apa. Nanti dibocorkan salah satu trik sulap. Nah, channel Mas. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Nanti Mas Andi akan performa di sini di HS Podcast yang menunjukkan sedikit trik. Ya banyak nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Aku jual kamera Mas. Serta dijual mobil kan berapa Mas jual beli mobil? Saya sudah sejak tahun 2016 tapi zaman dulu saya iseng-iseng itu paketnya mertua saya Jadi mertua yang punya barang dan saya yang emosional. Basic saya memang dari kecil memang marketing Mas. Dulu sales panci, sales obat, sales buku, semuanya kan saya lakukan Mas. Nah, intinya saya ingat bapak saya itu tadi, Pak Marlo, ayah saya itu. Berarti intinya harus semua bisa ojo isinan. Iya, betul Mas.
Sekarang apa namanya? Anak berapa mas? Anaknya ada 2. Jadi istri alhamdulillah ada anak 3 mas. Performa sulap dan sulap itu sama hipnosis Beda. itu Mas Andi pelajari bareng? Enggak mas, saya sulap dulu karena kebetulan dari mbak saya, ibu saya itu memang seorang pesulap jalan mas, pesulap pasar, pesulap di acara kasetan tetangga. Jadi memang tadinya sulap dulu lalu belajar ke hipnosis. Ya untuk darah seni di keturunan mbak saya memang tidak dari dulu mas. Mbak saya itu seorang musisi juga seorang pesulap. Mas saya juga udah dua-duanya juga menguasai. Kalau menurut saya sih orang yang bisa hipnotis sama aja bisa sulap mas. Apa emang itu gimana? Kalau selama ini saya analisis orang hipnotis pasti bisa sulap. Seorang pesulap belum tentu bisa hipnotis. Berarti memerlukan pelatihan khusus yang hipnotis? Iya, memang sulap ada sekolahnya mas, ada programnya. Coba sulap apa namanya? Mau trik apa mas? Yang monggo dengan sendok apa? Sendok. Sendok kok. Mau banyak mas 5 mas. Sendok 5 mau. Mas Andi mau keluar mas sendok. Sendok itu jangan diapakan mas? Digendong. Iya. Ibu sulap ada. Sambil nunggu sendok, ini mas Indra punya uang 100.000 ya? 100.000 ada. Punya mas. Saya aja. Sambil menunggu sendok guys, jangan lupa nanti subscribe, like, komen dan di share sebanyak di channelnya Mas Hendra Bagor, mas ya. Atau channel. Nah ya ini. Mau sampai dulu ya? Ya. Nah, nanti dulu mas ya. Ini kosong mas ya? Ya. Mau sampai dulu mas ya. Ini sebenarnya permainan dari zaman saya SD mas. Nah ini 100.000 mas ya? Ya. Kalau digandakan tinggal apa mas? Tidak apa-apa. Saya jadi 200.000 nanti. Dia kayak ada jiwa tadi. Ini masih 100.000 ya. Ini. Ini ya. Kira-kira kalau 100.000 ditambahin 01, nolnya perlu jadi berapa mas? Jadi 1 juta. 1 juta. Betul. Kalau 100.000 nolnya kalau 100.000 nolnya 5. 5 ya? Yes. Nah 5 ya. Ini real sulap, bukan gendam atau ini trik sulap mas ya. Jadi 100.000 nolnya 5 mas ya? Ya siap. Oke, Mas Hendra minta nominal nol berapa mas? Nolnya 7 dah aku malah jadi 10. Wah, nanti sedikit banyak sekali. Ada uang ini. Ini jangan coba-coba di rumah, atau yang belum punya pacar ya bisa dicoba untuk memikat apa mas? Pacarnya. Gitu. Tadi berapa semuanya mas? 100.000. 1.000. Kalau tambah 1 nolnya berapa? 1 juta. 1 juta. 10 mas. Oh, jadi 100. Jadi ya guys, Jadi 1.000. Nah, kosong ya. Rugi saya. Oke mas, terima kasih atas uangnya pesangonnya 100.000. Jadi begini, tinggal 99.000. Terus 100.000 hilang aja. Real tidak ada alat, tidak ada kecocokannya. Disokkan langsung tanpa jeda. Jadi kembalikan Kanjeng Dimas loh guys. Jadi Kanjeng Dimas menggandakan uang, kalau ini mengiris luar biasa tinggal lagi. Ini 100.000 ya guys. Kalau apa namanya? Ya. Yang sendok di mana? Di bengkong apa? Yang saya coba jangan, nanti saya ajarkan apa-apa. Ini masih terawangnya mas. Ya. Ya mas Hendra, kira-kira ada berapa juta mas ini? 5. Ada 5 ya mas. Ini mungkin ya bang? 5. 5 ya. Untuk adik mas Hendra sudah masuk sini mas. Mau masuk sini. Ya, dengan Hendra, tolong saya minta 1 sendok. Dipilihkan dengan bebas. Di sana mas, di sana mas. Sini mas. Jadi 1 sendok. Sambil saya. Ini, nah, yakin ini? Ya untuk mas Hendra dipilihkan juga dengan. Oh buat saya. Nah, untuk dengan sendiri mas apa mas? Mas Tom. Mas Tom ini adiknya Mas Hendra dari kota mana? Brebes lah. Brebes. Apa-apa. Ya, monggo Mas, dengan pilih 1. Pilih 1. Nah,
Nah, seperti ini Mas, nanti saya ajarkan mungkin untuk menghibur anak jenengan nanti di rumah kalau misalnya rewel atau istri jenengan untuk hiburan di rumah. Nanti marah gitu kan. Iya, ini di YouTube juga banyak tutorialnya Mas, cuma nggak banyak orang yang tahu Mas. Nah, ini megangnya seperti ini Mas. Ini, ini Mas. Nah, sip, gitu. Gini Mas ya, oke. Terus ini Mas, kipas depannya gitu. Nah, terus Mas. Terus ini terus. Yang kenceng Mas. Yang kenceng Mas. Kenceng. Nah, ini Mas. Anjing. Sama loh guys. Luar biasa. Nah, ya. Ini kalau istri marah tambah marah ya. Rambutan rusak. Ya kan? Iya. Nah, ini real cemerlang tangan ini guys, dan bisa dipelajari untuk semua orang. Ya. Nah, gitu Mas. Tadi perlu berapa kipasan Mas untuk jadi bengong? Kipas. Kalau kita lagi masih tetap lempeng. Nah, gitu. Untuk mengembangkan gimana Mas? Kayak gini. Putar-putar Mas, sini. Ini Mas. Jadi lepas lagi Mas. Nah, seperti ini. Lagi Mas. Ya, memang terlihat mudah, tapi tentu saja ini butuh pelajaran khusus kan masing-masing main satu. Luar biasa Mas Ali. Kalau trik-trik seperti itu Mas Ali dari kecil ya? Dari kecil udah bisa Mas, Sudah bisa. Jadi Mas saya sebelum ada YouTube, Mas saya sudah menguasai trik-trik jalan seperti sendok bengkong atau kartu aplikasi apa. Berarti itu bisa menjadi salah satu hiburan ketika teman-teman lagi gabung. Jadi hiburan ya. Nah, makanya saya lagi mendalami sulap dan hipnotis karena kepengen menghibur teman-teman saya yang sedang guna-guna. Nah, kalau itu Mas Randy istilah sulap tadi bisa tuh orangnya sering galau. Di sini sendiri ada apa namanya? Ada komunitas teman-teman perkumpulan sulap Ada Mas, ada. Untuk di kota sendiri ada, cuma saya dulu waktu tahun 2014 saya ikut di Pati. Jadi saya ikut apa ini namanya? Komunitas di Pati. Bukan itu soal proses. Terus cuma saya kerjanya di Pati. 5 tahun kerja, jadi saya ikut komunitas sulap Pati. Itu pun sendiri juga ada Mas. Di situ sendiri juga ada ya. Terus saya bagian kenal, bagian enggak. Gitu. Untuk anak didik sekarang udah lumayan banyak Mas. Alhamdulillah lumayan Mas. Kemarin ada teman sendiri, ada yang nyantol dari YouTube, dari Facebook. Kalau mau apa namanya? Mau belajar sulap atau hipnotis untuk buka apa namanya? Buka pembelajaran itu sendiri, ditariknya gimana? Apa sama aja? Apa memang beda konsep? Misalnya ini karena hipnotis lebih susah, jadi tarifnya agak sedikit mahal atau gimana? Untuk itu gini Mas, untuk dulu saya belajar hipnotis dulu kan, ya sama dulu tahun 2015 itu bayar 2 juta itu diajarkan di hipnotis saja. Oh, itu saja. Tapi saya sudah menguasai teknik sulap. Oh, gitu. Nah untuk sekarang ini kebanyakan para trainer, para guru hipnotis itu belajar hipnotis sekalian dirangkap sama sulap. Oh, gitu. Banyak yang buat zaman sekarang. Berarti disatukan ya, Iya. sama sulap ya. Belajar hipnotis ya diajarkan sulap juga. Banyak yang Biasa ya, seni sulap itu memang butuh pembelajaran dan butuh kecepatan tangan, kesehatan, serta memang jarang banget orang yang bisa ya. jarang banget Mas, sebenarnya di YouTube sudah ada banyak, cuman orang kagak ada kayaknya. Enggak. Kelihatannya memang mudah gitu, menguasai itu kayak gimana. Memang kita belum tahu triknya dan itu perlu pembelajaran khusus ya. Iya. Untuk terus sendiri Mas Andi berapa Mas kalau misalnya lagi ada show yang membantu Mas Andi? Biasanya saya ngajak kru itu 1 orang Mas. 1 orang. Entah itu teman sendiri atau saudara sendiri. Untuk kameramen. Dan ini pertanyaan menarik. Berarti dulu Mas apa namanya perkenalan sama istri aku menggunakan metode Iya, jelas. Ya karena saya sadar saya berangkat dari keluarga yang menengah ke bawah. Nah, jadi saya harus punya trik-trik untuk memikat wanita. Iya Mas. Jadi pakai trik apa? Metode trik sulap itu sendiri. Iya, karena itu tadi berangkat dari
orang menengah ke bawah, terus orang tua juga cari-cari, ya kerjaan cari saya. Terus apa ini namanya? Untuk tambang juga pas-pasan mas. Nah, orang nggak ada. Nah gitu. Jadi kita harus apa ini menarik cewek dengan cara kita yang berbeda. Kata kita apa ya udah kita terapkan biar membuat cewek kita gemas. Luar biasa. Itu bisa teman-teman pikirkan juga ya. Untuk bagi kalian yang masih jomblo bisa kalian pikirkan mau atau tidak belajar trik sulap dan hipnotis sendiri karena gampang untuk memikat cewek. Sebenarnya tidak cuma dari sulap itu mas. Jadi kalau kita punya suara yang bagus, nah kita juga bisa memikat cewek. Suara intinya skill dan itu. Nah skill dan lebih kita apa? Ya udah kita buat ngerayu cewek bisa. Dan jangan lupa tanggung jawab dan keseriusan depannya. Oke ya, cerita mas dulu istilahnya terus terang kagum dengan saya mas. Ya waktu pertama kenal tuh belum istri saya itu namanya Bapak Kiai mas. Itu namanya norma-norma agama memang wajah dia diterapkan dari kecil mas. Jadi jangan nggak boleh. Nah itu kalau itu dan lain. Nah itu saya bisa mengikat istri saya itu susah payah mas. Ajak keluar nggak boleh, nggak bisa. Mau di rumahnya nggak enak sama orang tuanya. Nah akhirnya saya punya ide tadi, jadi sulap. Nah, waktu orang tuanya tidak ada, memang orang tuanya depan, orang tahu saya atraksi sulap itu. Jadi bikinlah kagum ya. Terus nanti suatu saat jajan tuh, yang saya ini sedikit ya cerita dulu dapat diikuti ya. Itu paginya juga pas nggak sengaja ya istri saya kan bulan seorang guru. Ya waktu habis sekolah saya samperin mau bisa kemana ya punya motor tidak boleh kan mas pakai motor berdua. Kita jajan, saya kasih trik, cuma saya tak tinggal di job motor, terus saya waktu bayar makan, nah itu saya kerjain, saya tes ini berwanita baik juga, ya terus ya udah bayar habis segini, saya bingung, ya kalau uang dia, nah gitu, bisa kan ngetes para cewek mas, perempuan dompet ketinggalan, padahal itu dompet ada di job, tapi saya juga sudah ada setting, untuk itu sudah diulang gitu, untuk habis dan saya kalau cewek matre kan wah asem mau gak dulu mau kira kok pejalan itu orang yang cewek yang kurang baik kalau orang yang cewek yang menerima kan gak apa-apa mas main pulang itu dulu nah istriku tipe kalau yang seperti yang kedua itu tadi padahal saya gak tega saya mengeluarkan trik saya tapi keterusan apa anda itu cuma sekali itu sampai melalui hatinya sampai tuh hatinya tuh ketika saya bayar, saya di warung makan ada tisu, nah terus saya pegang, terus saya apa ini setelah bakar, jadi keluar. Nah, semakin terpukul, semakin maksimal bumi mas Andi. Nah, dengan skillnya tertambang. Merit di tahun berapa mas? Saya merit tahun 2015 mas. Setelah merit terus saya belajar di Bagus Sultan. Nah, untuk kedepannya mas, harapan ini kan kita hari ini podcast di akhir tahun di penghujung tahun 2020 untuk harapan di tahun depan seputar hipnosis atau seputar anak-anak muda yang mau belajar hipnosis gimana? Ya pokoknya untuk yang orang yang berkreasi, orang seni lah hobi kita apa, misalnya di musik ya udah dalami aja, dalami kita vokal ya udah diolah coba kita sulap ya udah gitu mas, semangat berkarya terus di bidang marketing di bidang terus ya atau di bidang marketing beli mobil. Oke, seru sekali pembicaraan kita bersama Mas Andi Kirana. Terima kasih udah mampir di sini mas. Untuk Mas Indra sendiri kemarin sudah beberapa podcast di sini ya mas? Iya, beberapa kali podcast ada Mas Catur dan ini beliau masih rekannya Mas Catur ya, masih satu komunitas mungkin di satu hobi, satu seni, di seni hipnotis bersama Mas Catur yang ada di video saya sebelumnya kalau teman-teman lihat. Dan terakhir untuk Mas Adi, apa namanya? Jangan kapok mas main kesini. Oh siap. Siap. Nanti kalau kapan-kapan mau bikin ada pembicaraan lagi kita ngobrol santai lagi dia. Iya mau apa? Oh iya mas, Indra. Pokoknya kita kan juga mas, nanti kita ngobrol sebentar. Iya. Mas Andi ada seputar mungkin pertanyaan buat saya seputar
apa saja lah intinya untuk mengenai HS Podcast silakan atau apa. Ya, untuk Mas Indra, saya sedikit motivasi aja, semoga sukses di bidang marketing mobil lah. Semoga Mas Indra terus semakin sukses di marketingnya di bidang dunia mobil Mas. Jauh Mas Andi mengenal saya lewat kita di komunitas YouTube ya, komunitas YouTube, terus di jual di mobil, unit apa, tanya-tanya. Iya, sejauh ini gimana Mas? Ya udah nggak apa-apa, karena kita kawan kebetulan pekerjaannya hal yang sama kan, ya sama saling sharing, saling komunikasi tentang mobil gitu. Berbagi ilmu belum belum tahu tanya tentang mobil juga gitu. Dan Mas Andi sendiri pertama kalinya ya datang ke podcast saya. Jadi ya kayak gini Mas, saya tepatnya memang masih apa adanya seperti ini. Settingannya dadakan, cuman memang kalau visit pemikiran bikin konsep podcast ya ala kadarnya mic-nya juga masih belum memadai, Ya, terus luar biasa lah. Ya, drop dulu Mas Indra, kita ngobrol sebentar. Ya. Pesan aja. Nah, untuk Mas Indra sendiri di dunia mobil sudah berapa tahun? Saya baru 2018 Mas di dunia mobil. Jadi awalnya itu saya di showroom itu sebenarnya bukan bagian marketing Mas. Saya baru marketing ini di mobil. Dulunya saya lebih ke kerja buruh Mas. Kerja buruh driver apa namanya ya, distributor gitu. Dari distributor percetakan sampai akhirnya saya dulu mobil nggak tahu sama sekali, bahkan ilmu marketing pun saya dapatkan ketika memang menjadi mobil itu. Belum pernah jadi sales, jadi marketing. Intinya saya lebih menghabiskan waktu jadi pekerja lah, saya jadi buruh lah. Ya mungkin memang belum dikasih jalan ke situ kan. Jadi kita nikmati aja nikmati prosesnya mengalir seperti air mengalir. Jadi nggak tahu bisa tiba-tiba bisa jadi marketing. Jadi sekarang intinya kita fokus sama pekerjaan kita di jual beli mobil maupun di jual beli apapun itu di marketing, fokus dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita tuju gitu kan. 2018 akhir habis lebaran itu saya fokusin di jual beli mobil dan ya alhamdulillah sampai sekarang jadi mata pencarian. Terus 2019 saya iseng-iseng di YouTube, saya kasih dokumentasi perjalanan saya ketika memang mengurus mobil, merawat mobil seperti apa, itu saya dokumentasikan di YouTube dan sampai sekarang alhamdulillah. Intinya kita fokus dengan sesuatu apa yang ada di depan kita. Betul. Kalau untuk Mas Indra sendiri, kalau rokoknya sering ganti-ganti apa cuma itu Mas? Saya rokok sejak 2016 kalau nggak salah. Ini. Adapun saya ganti paling cuma selingan Mas, satu bungkus atau misalnya rokok selingan itu udah habis saya bagi lagi ke rokok ini. Untuk rokok yang nggak disukai Mas itu apa Mas? Rokok mental Mas. Mental. Kenapa disukai Mas? Karena kayak dingin gitu kan, tenggorokan kayak semua komentar menurut saya sama harusnya di sama. Nggak tahu kenapa banget Mas. Iya. Ya coba masalahnya tapi kayak Mas. Tapi jadi kan nggak suka rasa mental Mas. Nggak suka. Nggak tahu kenapa alasannya nih. Tiba-tiba kamu ini berubah jadi rasa mental Mas. Kenapa Mas? Semakin dulu semakin mental Mas. Semakin mati malah rasa mental gitu. Semakin dinikmati semakin gak mental. Nah, membuat perut Mas itu mual-mual Mas. Nah, karena rasa mental itu gak enak Mas. Iya. Gak enak. Dingin. Apa ya? Nggak nyaman ya. Orang-orang kan kalau batuk, kalau pilek itu larinya ke mental. Menurut saya sama aja sih Mas. Sama aja. Apa namanya? Saya orang di batuk masih pilek ya. Rawatnya sama. Nggak suka mental. Betul lagi Mas. Nah, sekarang 1 kali lipat lagi lebih mental rasanya Mas. 1 kali lipat lagi lebih mental Mas.
semakin biru semakin mentol mas. Nah, Ya. suka mentol? Ya, nggak suka. Kalau masih biru kok. Gak enak kok Mas. Kira-kira kita apa mas? Kalau tadi 900 sekarang 1.000 lipat lagi mas. 1.000 lagi lebih rasa mentolnya lebih ces mas. Itu pun ditegur aja juga. Nah, Biasanya kan rokok-rokok gitu kan. Ini kalau rokok mentor saya sedikit banget saya langsung dari keluar. langsung ke daerah. Iya. Karena dingin gitu. Ya. Orang gimana gitu. Iya, dua lagi mas. Dua lagi. Semakin dihisap rasanya semakin nyata itu mentolnya. 1.000 lipat lebih nyata. Banyak asapnya keluar ya. Dua lagi. Daripada yang disebutnya. Iya. Untuk Mas Gita sendiri rasanya mentol mas. Rasanya mentor. Ini ada settingan ya kira-kira mas? Iya, ya real Mas, real. Jadi Bisa teman-teman lihat ketika saya ngelawan sedikit asap langsung isap dalam enak. Kalau mentor saya enggak, lebih banyak pengulasnya untuk langsung karena begitu sampai tenggorokan beda. Enak. Iya. Jadi lebih banyak asap yang terbuang gitu. Bisa teman-teman lihat saya itu mas. Untuk film itu sendiri terjadi sampai komunikasi mas. Nah, semakin besar semakin mentol mas. Iya, sedikit banget kalau yang isap mentor. Semakin Bisa ya Mas? iya semakin diterima itu semakin mentol mas. Iya, bintang pedes. Caranya balik ini. Kira-kira mbak saya pegang mas. 1, 2, 3 rasanya sudah jadi sudah ada 1, 2, 3 betul mas. Itu kembali rokok seperti awalnya mas. Mungkin sampai Sampai tidur dulu. santai Mas. Karena tenggorokan juga. Oh mentol. Iya. Itu sekarang sudah balik lagi mas. Karena sudah biasa. Nah, sudah dengar mas. Ya kan? Iya. Nah, Jadi sambil ngobrol juga Bisa enak. bagus, ya. Kalau emang rokok yang biasanya kita isap itu sambil ngerokok sambil ngobrol itu enak kan. iya. Kalau mentol kita, kalau saya sendiri ya, kalau mentol saya lebih banyak asapnya keluar daripada isap. Memang karena nama nggak suka. Nah, tapi itu teman-teman untuk Mas Indra Bagol channel ya. Untuk channel sendiri itu terjadi adanya komunikasi. Nah kalau di jalanan ada gendam, terus di dunia marketing mobil atau di keluarga ada yang tahu Mas, Anda mendapatkan dari PT ini 1 juta. Nah, itu komunikasi dulu Mas. Iya, itu di komunikasi dulu baru terjadi modus. Jadi seperti ini tadi. Jadi apalagi untuk akhir-akhir ini ya Mas, untuk akhir di masa-masa pandemi, jadi lebih banyak sekali membuat orang nekat-nekat untuk melakukan hal yang seperti itu. Intinya selalu waspada dan hati-hati. Iya, kalau ada hal seperti itu, ada yang harus diiming-imingi, misalkan Anda mendapatkan dari PT ini 1 juta, Pak, anak Anda telah nginep di kantor polisi, menebus sekian juta itu jangan dipercaya, dipastikan dulu namanya anaknya, pastikan dulu namanya, jangan dihapus dulu. Biasanya modusnya seorang penipu itu mas, modusnya itu pengalian dulu, atau mengikuti jawaban dari si korban. Misalkan ada penipu atau Mas Indra, Mas, anakmu kecelakaan ini nginep di kantor polisi sini harus hapus sekian, dipastikan dulu nomornya, jangan dihapus, nomornya anaknya ditahu dulu. Karena kemarin juga hampir sempat kena itu di mobil. Nah itu juga sangat apa malah ini lagi rame-ramenya ya untuk kalian yang mau menjual mobil, terutama pemakai Mas. Terutama pemakai. Kalau pedagang sendiri itu pernah tertipu, apalagi kan pemakai. Jadi untuk kalian yang mau menjual mobil, pemakai khususnya, itu harus lebih waspada kepada oknum-oknum yang memang berniat untuk menipu dengan modus. Biasanya dia itu nelpon. Iya, itu kan komunikasi dulu, diiming-imingi baru kenal. Kalau sudah itu ya udah, untuk penegak hukum nggak bisa ngurus. Jadi motifnya hampir sama Mas. Sama. Nelpon dulu. Jadi untuk kalian yang mau COD, misalnya ada pembeli yang intinya kalian mau jual mobil lewat online, tiba-tiba dia nelpon, usahakan, menurut saya sih usahakan si penelponnya itu datang. Kalau memang dia yang mau cek mobil, si penelponnya datang. Jadi jangan mau disetting ketika nanti ada yang nelpon, nanti yang datang ke saudara saya yang ngecek atau ipar saya atau siapapun itu, tapi yang si pihak penelponnya nggak datang, itu Anda perlu hati-hati, perlu waspada. Karena menurut riset saya, risetnya dijual beli mobil
itu kebanyakan seperti itu. Iya. Jadi yang nelponnya itu nggak datang, itu saya tingkat waspadanya saya ekstrim. Nah, betul, harus waspada Mas. Kecuali memang kalau si penelponnya itu sendiri yang datang, itu saya lebih Lebih percaya. Ini intinya gitu Mas, sebenarnya terjadinya hipnotis dan bintang itu sebelumnya ada komunikasi dulu ya. Kalau kita nggak kenal dengan sesuatu, ada kabar misalkan iming-imingan uang atau di kelabuyanannya kecelakaan, itu jangan panik ini, pastikan dulu, jangan dihapus dulu nomornya. Terus kalau yang itu namanya ada orang sampai ditelepon sampai ke pergi ke ATM lewat telepon doang sama apa ya kita potong itu sampai ke ATM itu maksudnya ke ya itu komunikasi tadi ya. Memang kalau orang awam bilang ini memang hipnotis ya, namanya prosesnya juga seperti itu sih Mas. Harus waspada, makanya kalau ada yang minta pulsa, kalau ada yang kata tadi dari PT apa 1 juta bilangnya sekarang ke ATM dicek saldonya, itu hati-hati intinya waspada. Dan juga gitu ada SMS selama tanda-tanda ini itu tidak usah dibiarkan saja. Itu dicek dahulu kebenarannya ya. Ya benarannya ya dari PT-nya sendiri. Terus ada teknik khusus Mas untuk menghindari hal seperti itu dari oknum itu, ada trik khusus misalnya dari Mas Andi untuk cara menghindarinya? Ya, kalau menghindarinya itu waspada dengan orang yang belum kita kenal. Misalkan di bis ada orang menawarkan sesuatu, misalkan minuman dingin, nah Mas, silakan Mas, minuman dingin. Nah itu diusahakan itu nggak kenal nggak bisa, walaupun kita haus sudah ada nggak bisa. Kalau itu terjadi komunikasi. Kalau yang komunikasi kamu juga sama. Dihindari saja, Mas sama kita nggak kenal gitu aja. Kita intinya kita harus menolak terus Mas. Kalau kita menerima informasi itu, maka si penipu makanya terang terus Mas. Tadi jawaban si korban yang diambil, misalkan Mas, anakmu namanya siapa yang kedua? Nah, Olis, iya anak saya Olis. Jadi sampai untuk para si korban jangan jawab dulu, biar dia yang menerangkan. Banyak orang yang belum kenal menanyakan kita anaknya yang kedua siapa, kalau kita jawab itu membuka omongan. Bilang siapa? Ya kamu kan karena saya nggak KTP gitu aja. Nah gitu, jangan ada KTP-nya gitu aja. Tentunya harus waspada, jangan sampai terpancing omongan, apalagi dengan orang-orang yang belum kita kenal. Iya. Nah, untuk masalah apa namanya tadi penipuan jual beli ya kurang lebih motifnya seperti itulah sama. Seperti itu ya. Jadi orang si penipuan itu nggak datang, yang datang pelakunya saudaranya, padahal dia juga sama pembelinya yang datang itu dia juga nggak kenal, baik pun. Jadi setting sedemikian rupa, akhirnya terjadilah di situ penipuan. Ya, terima kasih banget Mas Andi untuk pencerahan seputar hipnotis, seputar trisulap. Semoga bermanfaat, dan untuk kalian bisa di searching, bisa dikepoin channelnya Mas Andi Kirana. Jangan lupa juga di klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya di HS Podcast bersama Mas Andi Kirana. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas.